perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan penerapannya masih ada terjadi penyimpangan yang tidak sesuai. Masih ada kasus-kasus baru yang keluar dari jalur Pancasila, khususnya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang di dalamnya mengandung 5 sila yang memiliki nilai-nilai penting di setiap silanya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin, mengandung arti kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh Indonesia. Sila ketiga dari sila yang ada pada prinsip. Sila yang telah kita pahami makna dan keumuman. Tapi nyatanya sebenarnya terjadi kasus pelanggaran terhadap sila ini. Salah satu contohnya adalah organisasi Papua Merdeka yang biasa disebut dengan. Apa itu OPM? Kamu bertanya-tanya, ya udah, gue kasih tahu nih ya. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 sampai saat ini, sampai sekarang masih aktif. OPM memiliki tujuan untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI serta ingin merdeka. Saya minta merdeka. Organisasi ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia dengan cara saling menyerang, bersenjata tajam, bahkan hingga melayangkan nyawa. Tidak hanya antar sesama mereka saja, tapi TNI, Polri, polisi, bahkan sampai rakyat sipil menjadi korbannya. Berita yang terbaru itu, yang mereka merayakan hari ulang tahun, kalau tidak salah, di tanggal 1 Desember kemarin beritanya. Iya, maaf, benar. Di tanggal 1 Desember 2002 kemarin, mereka merayakan hari ulang tahun yang dipimpin oleh Batalion Monilogom Biapugu, seperti yang ada di video ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua ini. Karena pemerintah telah memberikan hak istimewa kepada Papua, lantas mengapa konflik ini tak kunjung usai? Akan konflik di Papua datang. Sejarah politik bangsa Papua sendiri yang menjadi sumber masalahnya. Karena sejak zaman Belanda, orang Papua sudah membuat satu negara yang deklarasikan pada 1 Desember tahun 1961. Berjalan 1 tahun kemudian, Papua dipaksakan masuk ke NKRI pada tahun 63. Tim kajian Papua LIPI melihat dari riset jangka panjang tahun 2004 sampai tahun 2008 menemukan ada 4 akar masalah konflik di Papua. Yang pertama itu terkait dengan proses integrasi. Itu ada yang bilang bahwa Papua sudah merdeka sebelum bergabung. Ada yang menyatakan Papua itu adalah bagian dari NKRI harga mati. Ada yang bilang bahwa Papera ini menjadi problem karena tidak representatif sehingga akhirnya berdampak dan memunculkan konflik. Kemudian yang kedua terkait dengan kegagalan pembangunan. Kalau dilihat, kita semua tahu bahwa angka kemiskinannya tinggi, kemudian pembangunan tidak merata. Terkait juga bagaimana dengan eksistensi atau penghormatan terhadap eksistensi warga Papua. Sekian puluh tahun mereka seperti dinomor duakan, dan perasaan stigmatisasi terus diskriminasi ini juga jadi faktor pendorong adanya kekerasan ataupun juga perlawanan dari masyarakat Papua terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang dirasa tidak adil. Yang lain soal penghormatan terhadap entitas masyarakat adat, budaya, dan kemudian sistem sosial yang ada di Papua untuk kemudian diperlakukan setara dengan warga negara lain. Atau entitas budaya lain tidak hanya sekedar menjadi komoditas atau eksploitasi budaya, tetapi hanya untuk kosmetik belaka, seperti itu. Jadi di sini intinya ada 4 akar konflik Papua menurut kajian ini. Yang pertama itu adanya perbedaan perspektif sejarah, dan yang kedua itu adanya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Yang ketiga itu kegagalan pembangunan, dan yang keempat itu adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap warga asli Papua. Yang menurut saya empat akar konflik ini masih relevan dan juga masih menjadi
terdapat 30 kasus pelanggaran HAM di Papua, di antaranya 4 kasus kekerasan dan 2 kasus pengancaman terhadap aktivitas bisnis dan investasi di wilayah tersebut. Lantas, bagaimana langkah dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Terkait dengan di Papua, IPI pada tahun 2010 mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa pendekatan dialog, pendekatan keamanan, pendekatan ekonomi, bahkan ada institusi yang mengusulkan Papua harus ditangani dengan kerangka undang-undang tindak pidana. Menurut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, terkait penanganan konflik tipe pertama yaitu berdialog sepertinya belum membuahkan hasil yang cukup signifikan. Walaupun Presiden Jokowi pernah membentuk tim khusus untuk dialog yang terdiri dari 3 orang, yaitu Epen Masduki sekarang jadi Menteri Koperasi, Jenderal Purnawirawan Wiranto sekarang jadi Wantompres, intelektual Papua Neles Tebay sudah meninggal dunia. Dan ketiga orang ini tidak pernah dapat surat resmi dari Presiden yang memberikan tugas khusus kepada mereka untuk melakukan dialog dengan KKB atau kelompok pro dengan kemerdekaan di Papua, ataupun tugas-tugas lain yang sangat dibutuhkan. Akibatnya, sekarang terjadi kekosongan representasi dari pemerintah pusat. Memang pemerintah pusat baru-baru ini membentuk badan khusus di bawah kantor Wapres, tapi tampaknya justru malah membuat hubungan pemerintah pusat di Jakarta lebih semakin jauh lagi dari pemerintah Provinsi Papua, terkhusus Majelis Rakyat Papua. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi misalnya, kelihatan sekali Majelis Rakyat Papua dan juga pemerintah Provinsi Papua merasa tidak pernah dikonsultasikan secara substansial maupun juga prosedural dengan pemerintah pusat dalam mengubah Undang-Undang Otonomi Khusus. Bahkan mereka merasa dan menilai bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru melemahkan otonomi politik pemerintahan Papua dan melemahkan perlindungan hak-hak orang asing Papua. Nah, kalau kita kembali ke kasus-kasus sebenarnya yang disebut berhasil dalam penyelesaian konflik seperti Aceh, Maluku, Poso itu adalah hasil dari modal pemerintah Indonesia. Bahkan itu dipuji oleh masyarakat internasional sebagai contoh keberhasilan. Kalau kita lihat sejarah dari Presiden Soekarno sampai sekarang, kelihatan sekali bahwa pendekatan militer telah menimbulkan begitu banyak korban dan tidak menyelesaikan masalah, dan akhirnya banyak sekali kecenderungan untuk memilih jalan damai seperti yang ditempuh dalam konflik bersenjata di Aceh. Seharusnya kalau Aceh itu bisa, Papua juga bisa. Bahkan ukur dari postur kekuatan senjata GAM dan OPM jauh lebih besar di GAM, dengan kata lain kompleksitas kekuatan kelompok pemberontak atau kelompok pro kemerdekaan wilayah itu jauh lebih bisa diajak dialog di Papua ketimbang di Aceh. Jadi seharusnya Papua itu juga bisa. Bahkan otonomi khusus Papua itu menginspirasi UU pemerintah Aceh yang di dalamnya itu menjadi dasar untuk pembentukan Wali Nangro sebagai badan tertinggi di Aceh, sampai dengan dibolehkannya orang Aceh untuk mendirikan partai lokal di Aceh dan akhirnya bisa mengolah pemberontakan bersenjata ke dalam perjuangan politik yang damai. Dan di kursi-kursi pemerintahan yang kini sekarang di Papua justru hilang. Nah, ini saya kira harusnya menjadi refleksi dari pemerintah, dan mudah-mudahan persidangan di Mahkamah Konstitusi membuahkan keputusan yang mengembalikan semangat otonomi khusus agar integrasi Papua dalam rangka otonomi khusus bisa menentu ke depannya. Kalau tidak menentu, saya kira akan memakan banyak korban. Intinya itu pendekatan pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Pendekatan ekonomi itu boleh-boleh saja, tetapi hanya menjawab satu persoalan atas konflik yang ada di Papua. Tadi ada 4 ketinggalan ekonomi, faktor historis, marginalisasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Dalam konteks itu, ada juga di masyarakat Papua yang tidak selesai hanya dengan pendekatan ekonomi. Luka itu ada di hati mereka, luka terhadap pemerintah Indonesia atas eksploitasi kekayaan sumber daya alam mereka. Luka masyarakat Papua atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Luka masyarakat Papua atas janji pemerintah yang tidak
pendekatan militer, pendekatan sosialis lain, serta dorongan dari sejumlah pihak untuk kolaborasi. Kita sudah melihat upaya-upaya ini, tapi kemudian ada kajian yang mengatakan bahwa konflik dan juga kekerasan permasalahan di Papua ini latar belakangnya oleh kelompok tertentu yang dipelihara untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Anda bagaimana statement seperti ini? Statement seperti ini akan menjadi kredibel jika disandingkan dengan bukti yang memadai. Akan tetapi, regulasi hanya akan menjauhkan kita dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jangankan pemerintahan, organisasi non-pemerintahan saja seperti aktivis-aktivis dan juga kawan-kawan menyatakan bahwa masyarakat Papua tidak hidup aman di negeri mereka sendiri. Dari pernyataan tersebut sudah tergambar bahwa ada kegentingan di Papua. Artinya, pemerintah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti pemerintah pusat, pemerintah Jakarta dan juga pemerintah Papua membentuk tim independen atau tim gabungan pencari fakta baik untuk memastikan para pengungsi itu pulang ke kampung halamannya dengan aman dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan tempat perlindungan dan lain sebagainya, maupun terhadap dugaan-dugaan pembunuhan, penghilangan secara paksa dan juga penembakan dan penyiksaan yang terjadi di seluruh wilayah Papua. Baik, dari diskusi kali ini saya menyebutkan bahwa penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan, yang dilakukan pemerintah harus dievaluasi kembali, baik dari pendekatan sosial humanis, pendekatan ekonomi, militer, seperti yang diterapkan oleh teman-teman sekalian. Kita akhiri diskusi kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah.